السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tetap tidak ditinggalkan. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-banggaan dengan kedudukan. At-ta'nu fil ansab, mencerca nasab. Wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan atau menganggap hujan dari bintang-bintang. Yang keempat, an-niyahah. Alhamdulillah sudah kita bahas satu persatu. Fabaqiya qawluhu an-niyahah. Yang tersisa adalah an-niyahah. Ucapan niyahah maknanya adalah raf'u sauti bin nadbi 'alal mayyit. Niyahah adalah mengeraskan suara dengan ratapan kepada mayit. Li'annaha tasakhutun liqada'illah. Dikatakan ambil jahiliyah, dikatakan itu adalah perkara jahiliyah karena merupakan tasakhut, marah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadammu an-niyahah min nahiyataini. Jeleknya niyahah karena dua sisi. Yang pertama, raf'u as-saut, berarti menjerit-jerit, meraung-raung, itu sudah jelek. Ada yang kedua, yaitu at-tasakhut. Apa tasakhut? Kata-kata yang menunjukkan kalau dia tidak terima. Kenapa harus mati? Dia orang yang baik. Dia orang yang begini. Seakan-akan keputusan Allah salah. Maka biasanya, barakallahu fikum, mereka mengungkapkan dengan bentuk syair. Biasanya mereka akan sebutkan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit yang tidak pantas kalau dia dimatikan sekarang. Bukankah engkau adalah orang yang menghidupi kami? Engkau ini masih kami butuhkan. Bukan engkau adalah orang yang paling kami cintai. Engkau ini begini ila akhir. Berarti dari kata-katanya dan dari suaranya.
Sehingga kalau sudah salah satunya ada, sudah mazmum, sudah tercela. Walaupun salah satunya keras saja suara tanpa ada kalimat-kalimat itu. Menjerit-jerit, meraung-raung, itu sudah jelek. Mengapa? Ungkapan tidak terima. Tangisanmu yang meraung-raung itu ucapan kamu tidak terima dengan musibah itu. Baik. Apalagi yang kedua, ditambah dengan ucapan-ucapan keluhan-keluhan dengan memuji sekian banyak kelebihan si mayit. Baik, kalau kerasnya saja tidak boleh. Bagaimana kalau kata-katanya saja tapi tidak keras? Berbisik, kamu ini orang yang begini, kamu itu orang yang mana? Kamu gak pantas untuk mati, kamu itu yang paling saya harapkan. Boleh enggak? Sama saja. Karena zammun niyahah min hadhihi nahiyah atau min hadaini nahiyatain atau hatani an-nahiyatan, karena niyahah itu jeleknya dari dua sisi, maka satu dari dua itu sudah tercela. Suara keras menjerit-jerit sudah tercela. Kata-kata yang jelek sudah tercela. Apalagi bergabung kedua-duanya. Baik. Kata-kata yang jelek walaupun tidak menjerit-jerit tidak boleh. Atau menjerit-jerit walaupun kata-katanya tidak ada juga nggak boleh. Kembali kepada kitab. Wa dzalika yunafiq sabril wajib. Mazmum tercela karena itu menafikan kesabaran yang wajib hukumnya. Wa hiya minal kabair, dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Min kabairidz dzunub. Mengapa dikatakan dosa besar? Karena ancamannya juga besar. Padahal para ulama membedakan dosa besar dengan dosa kecil adalah dengan ancaman. Kalau diancam dengan neraka, diancam dengan azab, diancam dengan bukan golonganku, itu sudah menunjukkan dosa besar. Kalau larangan-larangan tapi nggak ada ancaman-ancaman, maka itu dosa kecil. Sedangkan niyahah dilarang dan diancam, itu sudah menunjukkan dosa besar. Dan ancamannya mengerikan. Mengapa? Dikatakan laknat. La'anallah, Allah melaknat naihah. Satu, dilaknat. Kedua, Allah akan pakaikan kepada nawa atau naihah, akan pakaikan kepada para penangis-penangis ini, peratap-peratap tadi, sirbal min qatiran, pakaian dari besi timah yang panas. Ini mengerikan lagi. Li syiddatil wa'idi wal 'uqubah. Dahsyatnya ancaman dan dahsyatnya ancaman balasan. Sehingga jelas niyahah adalah min kabairid dzunub. Qauluhu, di antaranya adalah ucapan beliau di dalam hadis ini yang bersama kita. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita peratap naihah kamu dapat selalu muannas. Iya kan? Naihah. Naihah itu kan pelaku. Emang enggak ada naih laki-laki yang meratap? Ada kan? Tapi karena ini kebiasaan perempuan, maka sering disebut dengan naihah muannasah, dengan muannas. Karena biasanya perempuan. Kalau ternyata ada laki-laki yang meratapi mayit, berarti dia melakukan dua dosa besar, bukan satu. Yang pertama, dosa naihahnya, dosa niyahah, meratapi sudah dosa besar. Ditambah lagi menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan juga dosa besar. Baik. Allah melaknat al-mutarajjilati minan nisa wal mukhannatina minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang seperti wanita dan wanita yang seperti laki-laki.
Dilaknat seorang laki-laki yang seperti wanita, al-mukhannatsina minar rijal, dan wanita yang seperti laki-laki, al-mutarajjilat minan nisa. Qala, dikatakan in lam tatub, fihi tanbihun ala anna taubata tukaffiru dhanbi wa in 'azuma. Ini ada pelajaran bahwa dosa-dosa bisa terampuni dengan taubat, dan bahwasanya taubat bisa menghapuskan dosa wa in 'azuma, walaupun besar. Ada mujma'un alaihi fil jumlah. Ini disepakati secara ijma' oleh seluruh para ulama secara globalnya, bahwa taubat tukaffir dzunub wa in 'azuma, walaupun besar. Sebesar apa? Walaupun sebesar-besarnya. Walaupun syirik akbar, kufur sekufur-kufurnya, kalau taubat bisa diterima. Apa dalilnya? Dalilnya ya Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu, jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Asyahid pada kalimat terakhir, asyahid pada kalimat terakhir, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali, walaupun syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Mengapa kok syirik juga bisa diampuni? Karena syirik yang akan diampuni, karena ini bagi orang yang mau taubat, bagi orang yang mau taubat, yang tidak putus asa dari rahmat Allah kemudian taubat, bisa diampuni. Adapun ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengampuni dosa syirik adalah orang yang mati membawa dosa. Kalau orang mati membawa dosa belum taubat, dilihat dosanya. Kalau syirik tidak akan diampuni. Kalau yang lain selain syirik bisa diampuni. Itu makna ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti yang ini, ayat ini fi haqqi sa'id, haknya orang taubat akan diampuni seluruh dosa. Tetapi ayat yang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ila akhirih fi man mata walam yatub, fi man mata walam yatub. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Adalah fi haqqi man mata walam yatub, bagi orang yang mati membawa dosa belum taubat.
Maka tergantung jenis apakah dosanya. Kalau jenis syirik nggak akan diampuni. Kalau yang lain bisa saja diampuni kalau Allah kehendaki. Farriq bainahuma. Bedakan antara keduanya. Idzan di dalam hadis yang sedang kita bahas ada bukti lain bahwa taubat bisa menghapuskan segala dosa wa in 'azuma. Di dalam hadis kita ada penegasan itu ada. Mana? Ya kalimat terakhir tadi. An-naihah illam tatub. Wanita yang meratapi mayit kalau tidak taubat akan begini. Ancaman-ancaman. Kalimatnya kalau tidak taubat. Maknanya apa? Maknanya kalau dia taubat hapus. Kalau dia taubat hilang. Kalau dia taubat dimaafkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah. Akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat alaiha sirbalun min qatiran. Akan dipakaikan padanya pakaian bawah dari timah panas. Wa dir'un min jarab, dan pakaian atas dari jarab. Tentunya tidak sama dengan jarab di dunia. Penyakit kulit yang ada di dunia lebih dahsyat yaumul qiyamah. Qala wa hadha mujma'un alaihi fil jumlah. Wa tukaffir aidan bil hasanatil mahiyah wal masaib, dan juga bisa diampuni dosa-dosa tersebut karena sebab lain, yaitu karena hasanat, kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan. Apa dalilnya? Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Wal masaib, yang ketiga, bisa dihapuskan pula oleh musibah-musibah. Apa dalilnya? Hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, siapa yang enggak pernah berbuat dosa? Abu Bakar ketakutan karena namanya manusia ada saja ketergelincirannya. Ya Rasulullah, siapa yang tidak berbuat dosa? Maka dijawab, alasta tansab, alasta tusibakal lahwa. Bukankah engkau pernah sakit? Bukankah engkau pernah kena musibah? Iya, dzalika ma tujzauna bihi. Itu yang Allah balas dosamu dengannya. Allah hapuskan dosa dengannya. Yang keempat, wa du'aul muslimin, dan doanya orang muslim. Kamu berbuat dosa, terus ada orang-orang muslim yang mendoakan, mudah-mudahan diampuni dosanya si fulan. Contohnya, ketika engkau wafat, kemudian teman-temanmu menyolatkan jenazahmu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mungkin sebagian mereka doanya dikabul, maka dosamu terhapus. Itu dengan doanya kaum muslimin. Baik. Yang kelima, bisa dengan syafaat. Syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kalau tidak diizinkan nggak mungkin mereka berani memberikan syafaat. Kalau nggak diridhoi, nggak akan mereka bisa memberikan syafaat. Artinya syafaat yang bisyurutiha. Syafaat bisyurutiha. Ya Allah, kata Nabi SAW di mahsyar, ummati, ummati, wahai Rabbku, umatku. Maka Allah selamatkan umatnya dari neraka ke dalam jannah. Dimaafkan karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat itu bisa syafaat para nabi, bisa syafaat para syuhada, orang-orang yang syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Juga bisa syafaat dari malaikat, bisa syafaat dari yang lainnya. Yang jelas
bisa dengan syafaat. Yang berikutnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa penyebab terampuninya dosa-dosa yang ada di sini? 5? 6? Yang disebutkan baru 6. Padahal di sana ada 10 bahkan bisa 11. Sebab-sebab asbab takfirul dzunub. Sebab-sebab terhapusnya dosa. Dan ini menurut penting buat kalian. Penting buat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terbawa dengan pemikiran Khawarij. Dia berbuat dosa ini berarti akan dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat berarti kekal dalam neraka. Itu Khawarij. Ancamannya adalah kufur. Kalau kufur itu berarti kekal dalam neraka. Berarti kafir dong. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ada asyaratun atau aktsar asbab takfirul dzunub. 1 yang sudah kamu tulis, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke bawah. 1 tadi apa? Taubat. Illam tatub, kalau tidak taubat akan diazab. Berarti kalau taubat terhapus. Apa kedua? Qul. Hasanah. Apa ketiga? Doa al-muslimin. Apa keempat? Musibah. Apa kelima? Syafaat. Apa keenam? Rahmat Allah. Apa ketujuh? Kedahsyatan yang dihadapi pada hari kiamat. Apa lagi? Akhir. Kembali kepada pembahasan hadis. Wa fil hadithi an Ibnu Umar marfu'an, secara marfu', inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum gharghara. Gharghara yugharghiru adalah nyawa di kerongkongan. Kalau sudah nyawa di kerongkongan sudah tutup pintu taubat. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Ini salah satu dari dalil kalian. Masya Allah. Terbantu lagi. Apa ancamannya? Siapa yang tidak taubat dari naihah, para peratap-peratap, para wanita-wanita yang meratapi mayit, kalau tidak taubat, tuqamu yaumal qiyamah, dibangkitkan nanti pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Berkata Qurtubi rahimahullah, sirbal wahidus sarabil. Dia adalah bentuk mufrad dari sarabil. Wa hiya thiyab wal qumus. Dia adalah pakaian. Yani annahum yulattakhna bil qatiran. Pakaiannya atau diberi pakaian dari qatiran, dari timah panas, maknanya dituang timah panas sehingga menutupi tubuhnya seperti pakaian. Fayakunu lahunna kal qumus, maka jadilah seperti qumus bagi mereka. Lahunna, domirnya hunna muannats, karena biasanya peratap-peratap itu perempuan. Kecuali kalau ada laki-laki yang banci. Baik. Hatta yakunu isti'alun nar bi atsadihinna a'zam, hingga nyala api neraka di badan-badan mereka lebih besar dan lebih panas. Wa raihatihinna antan, sehingga bau busuknya lebih menjijikkan. Antan itu dari kata natin. Natin itu busuk.
Berarti baunya lebih busuk. Wa alammuha, dan juga sakitnya lebih dahsyat. Wa alammuha bisababil jarabi asyad, dan sakitnya karena sebab penyakit kulitnya lebih dahsyat lagi. Wa ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna al-qatiran huwa an-nahasul mudab. Bahwa qatiran adalah timah yang dicairkan. Mudab dicairkan, dilelehkan. Dan tentunya dilelehkannya dengan panas yang sangat panas. Kalau panas biasa saja nggak akan meleleh. Entah berapa ribu derajat Celcius, wallahu a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala. Kalau sudah kembali kepada ucapan musannif, artinya apa? Kembali ke matan lagi, membawa dalil yang berikutnya lagi. Berarti dalil yang kemarin, arba'un, 4 perkara min amril jahiliyah la yatrukunahunna, sudah selesai dibahas. 4 perkara dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini sudah dibahas semuanya. Dari mulai berbangga-bangga dengan kedudukan, mencerca nasab, menganggap atau mengharap hujan dari bintang-bintang, dan yang keempat niyahah. 4 perkara ini semuanya kebiasaan jahiliyah. Wallahu ta'ala alam bissawab wa sallallahu ala Muhammad